Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi kita, saya berdoa semoga siapapun yang menonton tayangan ini, juga kita semua dan seluruh warga Indonesia dan masyarakat di seluruh dunia senantiasa sehat dan corona segera berakhir. Amin. Oke, materi kita sebenarnya adalah rangkaian materi untuk membahas basic tenses. Oleh karena itu, kita akan mulai dengan hal-hal yang menjadi ciri standar dulu. Sebelum kita lebih lanjut bicara, ini akan saya kenalkan beberapa catatan nanti. Pertama, kalimat dalam bahasa Inggris kita ada dua tipe, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal menjelaskan tentang kalimat nominal dan verbal itu semuanya menjelaskan subjek, karena kalimat adalah penjelasan tentang subjeknya, sedangkan nominal itu bicara tentang let's say sifat, keterangan tentang subjek tersebut, dan verbal bicara tentang aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh si subjek. Kemudian ini first, second, third person itu maksudnya adalah subjek. Di sini ada kedudukan sebagai orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan di sini sudah kita bagi sebagai singular, plural, maksudnya satu, orang pertama satu, orang pertama dua misalnya, dan seterusnya. Satu, hanya satu. Plural itu yang dua dan seterusnya. Orang pertama dua, orang kedua dua, dan seterusnya. Terus kemudian kita beberapa istilah yang ditulis di sini. S itu subject, verb, V itu verb. Di Indonesia kita kenal sebagai verb 1, verb 2, verb 3. Kalau di Inggris ya simple, terus kemudian past dan past participle. Terus O object, com is complement atau pelengkap, bisa berupa objek, adjective, adverb, dan lain sebagainya. Kemudian ada to be, is, or, am untuk present, was, were untuk past, been untuk ketemu dengan auxiliary verb untuk perfect, be setelah ketemu dengan model. Nah, ini models, beberapa contohnya misal will, can, may, dan beberapa hal yang lain. Dan ini adalah ciri-ciri standar untuk beberapa tipe yang kita akan pelajari. Pertama, present biasanya ketemu dengan always, often, usually. Terus kemudian ada every month, every day, dan seterusnya. Terus kemudian s atau es ini nanti tambahan setelah ketemu dengan verb 1. Terus past ada biasanya yesterday, last itu maksudnya last week, last month, last year, last night. Terus verbnya menggunakan verb 2. Future ketemu paling dekat misalnya dengan tomorrow, later, terus kemudian ada next week, next year, etc. Dan ketemu dengan will atau shall, penggunaannya nanti juga kita akan bahas. Progressive ini maksudnya now adalah saya kurungi dan saya kasih bintang. Itu maksudnya kalau kita ketemu dengan pada saat ini, sama-sama saat ini present, biasanya now itu untuk progresifnya. Terus dia rumusannya dengan to be, verb ing. Terus kemudian perfect itu auxiliary verb yang have, dasar nih yang satu have. Terus kemudian dia biasanya ketemu dengan since dan for. Ini untuk penjelasan beberapa istilah standar dulu, dan nanti kita akan jabarkan satu-satu. Oke. Kemudian kita bicara timeline-nya atau let's say gambaran waktunya. Catatan yang harus diingat adalah ini bukan catatan pasti, maksudnya ini adalah catatan yang saya bikin sendiri dan saya gunakan. Ya, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda dengan yang sudah dipelajari. Misalnya juga seperti ini. Kenapa lingkaran dan kenapa seperti ini? Biasanya saya menjelaskan itu past karena di masa lalu ada di sisi kiri, terus kemudian present saat ini, future masa depan ada di sisi kanan. Dan kalau penjelasan di kelas biasanya menggunakan seperti ini, perfect di bawah, progresif di atas, karena perfect itu dimulai dari sebuah titik waktu sebelum saat dia disampaikan. Maka dia di sini membutuhkan prosesnya dimulai dari titik waktu sebelum saat dia disampaikan. Nanti lebih detailnya kita bahas ketika kita bahas perfect. Sedangkan progresif, kenapa kok lingkaran seperti ini? Karena progresif itu progress atau continue, membutuhkan proses waktu. Maka misalnya dia bisa ada di sini, tergantung, dan dia melingkar atau membutuhkan waktu. Itu bicara tentang timeline sederhananya. Nah, sekarang saatnya kita bahas present.
Kita akan bicara tentang when. When itu kapan present itu digunakan, kapan kita menulis kalimat itu menggunakan present tense, dan how. How itu ini, maksudnya adalah tata caranya how, bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita menggunakannya. Pertama, when. Beberapa hal yang kita pahami ketika membicarakan tentang present adalah itu terjadi saat ini. Misalnya ya orang sedang makan, berarti saat ini present. Terus kemudian fakta. Fakta itu bisa tentang fakta yang kita pahami, fakta itu tidak akan berubah selamanya. Kalau dalam pandangan saya, tidak akan berubah selamanya sampai kiamat datang. Terus atau fakta yang sudah saya sampaikan di sini. Fakta yang saat ini dipercaya, yang beberapa waktu lalu itu mulai dipercaya dan sampai saat ini dipercaya dan bisa jadi ke depan itu masih bisa dipercaya. Contoh fakta misalnya cowok tuh selalu salah. Nah, itu kan kayaknya dulu-dulu enggak. Tapi beberapa waktu terakhir, beberapa tahun ini misalnya, beberapa periode itu akan ada istilah cowok itu selalu salah. Nah, maka dari situ dia masuk ke present karena dia diungkapkan sekarang dan itu fakta yang diamini oleh banyak orang. Terus kemudian kebiasaan atau juga hal-hal yang diulang, misalnya kebiasaan dia suka main sepak bola di lapangan setiap hari Ahad. Nah, itu berarti kan kebiasaan. Terus kemudian hal-hal yang diulang juga sama, dia selalu tidur pada pukul 9 setiap malam misalnya. Nah, hal seperti ini bukan pasti 100% kemutlakan, maksudnya ya dia biasa setiap Ahad main sepak bola kan, tapi ketika hujan badai tiba-tiba enggak, tidak lantas menggugurkan fakta bahwa dia biasanya ke sana. Atau juga pada saat-saat tertentu dia tidur harusnya jam 9, tiba-tiba bisa jadi tidur jam 10 atau kurang dari itu, tidak lantas menggugurkan bahwa dia biasanya tidur seperti itu, maka dia tetap bisa menggunakan present. Dan yang terakhir, kalau saya jelaskan itu, anggap saja seperti status. Status itu misalnya pekerjaan, terus kemudian pendidikan misalnya, atau saat ini yang sedang menempel pada subjeknya. Ingat ya, kalimat itu menjelaskan tentang subjek. Oke. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan di depan, dalam bahasa Inggris ada dua tipe, nominal dan verbal. Maka penjabarannya di sini, setelah mengetahui kapan menggunakan kalimat present, sekarang kita akan bicara tentang cara menggunakannya, how-nya. Ini rumusannya, verbal itu berarti subjek melakukan pekerjaan, verb. Oke. Sedangkan nominal nanti di selanjutnya itu berarti keterangan tentang si subjek. Oke, subjek. Verb 1. Dalam bahasa Indonesia ada verb 1, verb 2, verb 3. Ini catatan saya taruh di atas S atau IS, kemudian objek atau complement. Apa seperti ini maksudnya? Subjek. Oke, kita ambil satu contoh. Subjek. Marboto. Subjek marboto. Oke. Terus verb 1-nya adalah go, dasar. Nah, saya kurungi S atau IS kapan? Kalau dia subjeknya adalah third, third singular. Jadi ketiga tunggal. Pertama itu ada di saya, kita. Saya berarti singular, kita berarti jamak. Kedua itu ada di kamu, kalian. Dan ketiga itu adalah ada di dia, ia, itu, dan seterusnya, mereka. Nah, yang diambil adalah ketiga dan tunggal. Marboto itu satu orang, dia di sana tunggal. Maka marboto ketemu go tambah s dan atau es. Goes to school every day. Ini saya tambahkan di sini ya, but Sunday. Ini terusannya ya. Marboto goes to school every day but Sunday. Kenapa? Fakta bahwa setiap hari Marboto kecuali hari Ahad itu dia pergi sekolah, itu sudah sebuah kebenaran. Meskipun terkadang pasti dia ada sakit atau tidak berangkat misalnya. Itu tidak lantas menggugurkan kenyataan bahwa saat ini faktanya, kebiasaannya Marboto itu berangkat ke sekolah setiap hari kecuali hari Ahad. Oke. Kemudian ketika pertanyaan gunakan kata bantunya di depan, do atau does. Ini tergantung lagi-lagi kembali ke sini. Tiga tunggal. Do, kalau dia tidak tiga tunggal maka do. Kalau dia tiga tunggal berarti does. Does, subject, verb 1, object or complement. Di sini. Does, Marboto masih contohnya Marboto, go to school every day. Pertanyaannya, apakah ini ada S atau ES?
Karena sering pembelajar awal itu meskipun sudah ada kata bantunya, di sini tetap dikasih goes. Does Marboto goes to school every day? Itu salah. Kenapa? Karena S-nya sudah ada di sini. Harusnya dari do ke does. Maka does Marboto balik ke normal, go to school every day. Nah, ini akan berubah ketika Marboto misalnya nggak cuma satu, Marboto and Susilo. Does Marboto and Susilo go to school every day? Salah. Kenapa? Karena mereka sudah jadi dua, maka does itu harus berubah menjadi do. Seandainya Marboto plus satu orang lagi. Do Marboto and Susilo go to school every day? Meskipun Marboto dan Susilo orang ketiga, tapi mereka sudah tidak jadi tunggal. Oke. Selanjutnya, yang negatif ini Marboto subject do atau Marboto subject do atau does plus not plus verb 1 plus object complement. Marboto karena dia tiga tunggal does not go to school every day. Marboto does not go to school every day. Jadi kalau ini diganti lagi, Marboto and Susilo do not go to school every day. Ingat ya. Jadi tambahan S atau ES itu diberikan kepada tiga tunggal. Dan itu akan berubah ketika dia tidak jadi tunggal. Termasuk juga penggunaan kata bantunya. Sekarang yang kita harus pastikan adalah siapa sih yang berhak jadi subjek? Subjek itu tidak hanya manusia. Subjek tidak pula hanya binatang, subjek tidak pula hanya benda, tetapi semua yang masuk noun, kata benda, maksudnya adalah hal yang sudah dikategorikan sebagai kata benda, juga di sini nanti juga ada gerund, itu bisa jadi subjek. Noun di sini misalnya, kalau kita bicara di Indonesia ini kan jenis-jenis hantunya ini sangat bervariasi. Ada pocong, ada dedemit, ada kuntilanak, kuntil bapak, enggak tahu ya, dan seterusnya. Ada suster ngesot atau suster melompat misalnya. Apakah kuntilanak terus kemudian dedemit itu enggak berhak jadi subjek, sedangkan mereka itu tergolong dalam noun? Nah, padahal mereka bukan manusia, bukan pula benda, bukan pula binatang. Maka kita bisa menyebut the pocong is looking for someone. Misalnya seperti itu. The dedemits are watching this environment misalnya. Jadi pocong, dedemit atau apapun itu, semua hal yang tergolong sebagai noun bisa jadi subjek. Kemudian yang terakhir untuk di sini adalah WH question. Maksudnya adalah yang WH, pertanyaan dengan WH, what, why, who, dan seterusnya. Di sini rumusnya adalah WH questionnya, WH questionnya, terus do atau does, subject, verb 1, objek atau complement. Contoh, why does Marboto go to school every day? Kenapa Marboto pergi ke sekolah setiap hari? Why does? Nah, why does Marboto go to school every day? Begitu untuk verbal. Sekarang kita move to nominal. Oke, secara sederhana kita akan menjelaskan nominal, polanya seperti ini. Plus, minus, pertanyaan, terus kemudian WH question. Subject, to be, ingat ya, to be dalam grammar adalah verb. Oke, maka di sini ketika ya tidak lantas terus diganti kata kerja, bukan, tapi to be itu sebenarnya statusnya dalam grammar itu adalah verb, karena setiap kalimat itu harus ada subjek dan verbnya. Oke, kita lihat subject to be complement. Langsung di sini Susilo as the subject, is. Kenapa? Karena dia orang ketiga tunggal pakai is. Kalau orang pertama pakai am, orang pertama jamak pakai or, dan seterusnya. Terus Susilo is a student. Nanti kalau ketemu Susilo and Marboto ganti are, karena they are. Susilo and Marboto are students. Nah, oke. Kemudian negatif. Subject to be, not complement. Susilo is not a student. Susilo and Marboto are not students. Oke. Kemudian selanjutnya WH question. To be, ini belum WH, yang pertanyaan biasa.
to be, subject, complement. Is Susilo a student? Are Susilo and Marbodo student? Misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah WH question. WH questionnya terus to be, subject, complement. Ini contohnya. Who are you? To be, subject. Karena ini tidak perlu dengan subjeknya, karena yang ditanyakan adalah subjeknya, nggak perlu dengan objek dan seterusnya. Who are you? Siapakah kamu? Kemudian why is he so sweet? Nah ini kan sudah ada complementnya. He is, kalau kita rubah dalam kalimat positif kan, he is so sweet. Dia itu sangat manis. Why is he so sweet? Kenapa kok dia begitu manis? Kenapa kok dia bisa sangat manis misalnya? So, why to be subject complement. Why is he so sweet? Begitu untuk penjelasan present, simple present. Nanti setelah ini kita akan bicara past, future dan seterusnya, dan cara mengkombinasikan semua aturan dalam basic tenses. Sekian dulu.